warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. Selamat pagi. Pagi. Kok kurang semangat sih, kan masih pagi. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Miss, kok kurang semangat gitu? Ini kan masih pagi, belum pada sarapan ya? Belum. Nah, jadi kalau Miss tanya bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya? Oke, Miss. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, nah jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Tata. Sebelumnya di sini Miss akan melakukan absensi terlebih dahulu. Nanti absensinya Miss punya cara kayak gini nih biar nggak boring. Nah, nanti kalau Miss absen nama kalian masing-masing, nanti kalian sebutin makanan favorit. Misal Mbak Mazia, bakso gitu ya. Paham semuanya? Paham. Oke. Yang pertama Mbak Aisyah Firly, Nasi goreng. nasi goreng. Kemudian Mbak Divana, Bakso. bakso. Mbak Dewi Mutiara Alun, Mie goreng. mie goreng. Mbak Mahira, Seblak. seblak. Lalu Mbak Iftitahur Rohmah, Gurami. Mbak Gurami. Iya. Gurami apa tuh kalau boleh tahu? Gurami asam manis, Bu. Gurami asam manis. Lalu Mbak Mazia, Mie pangsit, Bu. mie pangsit. Lalu Mbak Trio Utami, Mie goreng, Ibu. mie goreng. Ini hadir semua ya? Hadir. Oke. Nah, jadi pada mata pelajaran di pagi hari ini kita akan membahas mengenai masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Sebelumnya Miss mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya? Tahu. Tahu? Pernah dengar. Nah, kalau kalian tahu kira-kira Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya ini tuh ada pada masa peradaban apa? Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha, bener banget. Nah, jadi masa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya ini ada pada masa dan agama Hindu Buddha, yaitu sebelum adanya agama Islam di Indonesia. Nah, kalau kalian tahu kenapa kok kita perlu belajar sejarah dan perlu belajar Hindu Buddha ini masuk di Indonesia, ada yang tahu? Enggak Nggak tahu? Kenapa? Nah, jadi kenapa kok kita perlu belajar masuknya Hindu Buddha, kemudian kita perlu belajar sejarah, kemudian kita juga perlu belajar mengenai nanti teori-teorinya itu seperti apa, karena sangat penting, karena itu juga merupakan identitas bangsa kita sendiri. Seperti yang pernah kalian kunjungi, misalnya contoh candi-candi, ada Candi Prambanan, ada juga Candi Borobudur. Nah, di candi-candi itu merupakan salah satu peninggalan corak sejarah Hindu Buddha. Candi Prambanan merupakan peninggalan sejarah Hindu. Kalau Candi Borobudur Buddha. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira sekilas aja sejarah peninggalan Candi Prambanan? Ceritanya yang legenda itu loh, masa nggak tahu? Saya, Bu. Apa tuh Mbak Tata? Karena Roro Jonggrang tidak menerima Bandung Bondowoso yang sudah membangun 1000 candi dan Roro Jonggrang dijadikan patung oleh Bandung Bondowoso. Iya, bener banget. Jadi Roro Jonggrang itu dijadikan pelengkap candinya, dijadikan patung sebagai kan Bandung Bondowoso udah berusaha tuh sehari semalam meminta bantuan jin, meminta bantuan oleh lelembut agar legendanya, mitosnya bisa 1 hari 1 malam membangun candi tersebut. Nah,
Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ini tuh lewatnya apa mana saja, kemudian teori-teorinya tuh apa saja, seperti itu. Dan Ibu harap setelah kalian mempelajari materi-materi yang akan kita bahas setelah ini, kalian dapat lebih memaknai lagi, kalian lebih mengenal identitas-identitas bangsa Indonesia secara mendalam. Baik, untuk selanjutnya mohon diperhatikan materinya. Kemudian silahkan dicatat poin-poin pentingnya. Jangan sampai kalian tidak mencatat poin-poin pentingnya. HP-nya bisa di silent dulu, bisa dimasukkan ke dalam laci terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ervina. Baik anak-anak, silahkan belajar dengan seksama, dicermati, dan kalian jangan jangan rame, jangan menimbulkan kegaduhan di kelas, oke? Baik, Bu. Baik, sekian dari Miss. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Hari ini Ibu akan menjelaskan inti materi kita pada hari ini ya. Sudah tahu materinya? Sudah. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kita akan mempelajari mengenai perjalanan sejarah, budaya, dan peradaban Hindu-Buddha di Nusantara pada masa lampau. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa kok budaya yang asalnya itu jauh dari India bisa masuk ke Nusantara. Ini itu dikarenakan posisi strategis wilayah Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Siapa yang tahu benuanya apa dan apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Zia. Benua Asia dan benua Australia. Ya, benua Asia yang mana dan Australia yang mana? Benua Asia yang atas. Yang ini. Terus Benua Australia itu yang bawah, Bu, yang pojok sendiri. Iya, betul sekali. Dan di antara dua samudra, siapa yang tahu samudranya? Iya, Mbak, silahkan. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia, yang mana, Mbak? Itu Bu, yang atas sebelah ini. Nah, Ini adalah Samudra Hindia dan yang ini adalah Samudra Pasifik. Nah, posisi Indonesia yang seperti berada di perempatan ini yang membuat jalur perdagangan internasional itu ramai melewati pulau kita. Ini yang nantinya menarik para pedagang rempah-rempah asing dari berbagai negara untuk singgah di pelabuhan kita. Materi selanjutnya yaitu teori masuknya budaya Hindu-Buddha. Teorinya itu ada 4, teori Ksatria, Waisya, Brahmana, dan teori arus balik. Mbak Aisyah, boleh minta tolong dibacakan? Untuk yang pertama ada teori Ksatria, dibawa oleh para prajurit atau bangsawan India yang menaklukkan wilayah. Yang kedua ada teori Waisya, dibawa oleh pedagang India melalui aktivitas perdagangan. Dan yang ketiga, teori Brahmana, dibawa oleh pendeta atau rohaniwan yang diundang oleh raja-raja lokal. Yang terakhir, teori arus balik, bangsa Indonesia belajar di India kemudian membawa pulang ajaran. Betul sekali. Terima kasih ya Mbak Aisyah sudah membacakan materinya. Teori Ksatria itu dibawa oleh prajurit dari India yang mengalami kekalahan perang atau mereka itu menaklukkan wilayah dan lari ke Nusantara. Teori Waisya dibawa pedagang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Pelabuhan kita itu menjadi tempat singgah dari para pedagang-pedagang internasional dan terbawalah budaya ini. Teori Brahma yang dibawa pendeta karena undangan raja lokal, dan teori arus balik yaitu orang lokal Nusantara yang pergi belajar ke India lalu kembali ke Indonesia dan membawa ajaran Hindu-Buddha ini. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? saya Ibu. Iya, silakan Mbak.
Kenapa sih Bu kok ada banyak teori tentang masuknya Hindu Buddha? Kenapa kok kita nggak mengambil satu teori saja untuk memperdalam tentang masuknya Hindu Buddha ini? Baik, pertanyaan bagus dari Mbak Uut ya. Nanti Ibu tambah nilainya. Pertanyaannya, kenapa kok bisa ada 4 teori? Kenapa nggak cuma ada satu teori saja? Karena peristiwa ini itu sudah terjadi bertahun-tahun lampau dan tidak ada catatan resmi atau catatan valid ya yang bisa menjelaskan secara lebih dalam dan lebih spesifik kok bisa budaya yang dari India itu masuk ke Indonesia. Jadi para ilmuwan itu mengemukakan pendapatnya dari temuan mereka dan pendapat mereka itu bisa sepenuhnya benar dan bisa sepenuhnya dipercaya, begitu Mbak. Apakah sudah bisa dipahami Mbak? Sudah Ibu. Next yaitu alasan utama budaya ini bisa masuk jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini menjadi saluran utama masuknya pengaruh budaya dan agama Hindu-Buddha ke Nusantara, seperti jalur sutra, Cina, jalur laut seperti Selat Malaka dan perairan Nusantara, lalu pelabuhan penting seperti Barus, Palembang, dan menjadi perdagangan dan interaksi budaya inilah yang nantinya memunculkan memunculkan interaksi antara pedagang dengan warga lokal. Sekarang kita akan menginjak materi apa sih pengaruhnya masuk budaya India atau Hindu-Buddha ini ke Nusantara. Yang pertama itu pengaruh di bidang pemerintahan. Mbak Divana bisa minta tolong dibacakan? Sistem ya. Kerajaan terpusat. Pengaruh Hindu-Buddha mengubah sistem pemerintahan dari suku atau tribal menjadi kerajaan terpusat yang lebih terstruktur dan kuat. Lalu ada konsep dewa raja dan birokrasi. Jadi konsep raja sebagai titisan dewa atau dewa raja memberikan kekuasaan sakral kepada pemimpin. Sistem birokrasi dan administrasi kerajaan mulai terorganisir dengan baik. Penggunaan gelar kerajaan seperti Maharaja dan Sri menjadi umum di kalangan bangsawan Nusantara. Baik, terima kasih Mbak Divana. Di sini Ibu jelaskan ya sistem kerajaan terpusat. Kenapa kok pas Hindu-Buddha ini masuk sistem kerajaannya jadi sistem kerajaan terpusat? Karena sebelum budaya ini masuk, sistem pemerintahan lokal itu masih bersifat kesukuan. Jadi satu suku ada pemimpinnya, suku lain ada pemimpinnya. Nah, begitu budaya ini masuk, pemerintahan itu berubah menjadi kerajaan yang terpusat dan lebih terstruktur. Lalu munculnya konsep dewa raja dan birokrasi. Raja yang dianggap sebagai titisan dewa memberikan kekuasaan sakral kepada pemimpin. Sistem birokrasi administrasi kerajaan mulai terorganisir. Seperti penggunaan kata seperti Maharaja dan Sri itu mulai umum digunakan di kalangan bangsawan Nusantara. Baik, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Iya, Mbak Dewi. Ya, saya masih belum paham, Bu. Mengapa raja itu dianggap sebagai titisan dewa ya, Bu? Begitu. Baik, Mbak Alun. Mbak Dewi akan Ibu jawab ya pertanyaannya. Konsep raja sebagai titisan dewa itu bagaimana? Jadi raja itu dipercaya memiliki kekuatan suci seperti dewa sehingga bisa memimpin seluruh kerajaan itu kayak gak ada salahnya gitu loh, kayak betul semua. Jadi semua rakyat itu harus tunduk dan hormat kepada perintah raja tanpa terkecuali. Begitu Mbak Dewi. Ya, baik, Bu. Selanjutnya, pengaruh di bidang agama. Munculnya sistem kasta, akulturasi kepercayaan, dan toleransi beragama. Munculnya sistem kasta. Di Nusantara muncul 4 sistem kasta meski tidak seketat di India dan lebih fleksibel. Ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra.
Siapa yang tahu mengenai kasta Brahmana? Apa ada yang tahu? Saya Bu, Iya, Mbak Dewi. kasta Brahmana setahu saya itu kasta tertinggi di kayak kasta yang ada di itu loh Bu, agama Hindu Buddha gitu Bu. Apa benar Bu? Iya, betul. Lalu orang-orangnya itu siapa saja, Mbak Dewi? Setahu saya itu kayak ada cendekiawan, lalu ada kayak pemuka agama begitu Bu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Dewi. Yang kedua ada kasta kesatria. Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Mbak Mahira. Biasanya itu diisi oleh orang pemerintahan, benar tak? Betul. Kasta kesatria itu diisi orang pemerintahan seperti raja, ratu, prajurit, lalu menteri-menteri, itu semuanya kasta kesatria. Kasta waisya, siapa yang tahu? Belum tahu Bu. Belum tahu kasta waisya. Kasta waisya itu kasta yang dia itu enggak kayak menengah gitu loh, kasta menengah. Dia itu enggak terlalu bawah tapi dia juga punya pengaruh ke pemerintahan, ke perekonomian. Contohnya seperti pedagang, lalu nelayan, petani, itu kasta waisya. Jadi dia itu menggerakkan ekonomi. Dan yang terakhir kasta sudra. Apa ada yang tahu? Saya Bu, saya. Ya, Seperti ini, seperti buruh, kayak yang paling bawah sendiri, kayak rakyat biasa gitu Bu. Apa iya, benar? iya betul sekali Mbak Mahira. Tepuk tangan untuk Mbak Mahira. Kasta sudra itu kasta yang paling rendah seperti buruh, buruh tani, rakyat jelata ya seperti itu. Lalu pengaruh di bidang agama, terjadi akulturasi kepercayaan Hindu Buddha dengan kepercayaan asli lokal. Sebelum Hindu Buddha masuk kan kepercayaan lokal kita itu animisme dan dinamisme ya. Jadi begitu budaya ini masuk terjadi akulturasi antara Hindu Buddha dengan kepercayaan masyarakat lokal. Nah, karena perpaduan ini muncullah toleransi beragama di kehidupan masyarakat sehingga masyarakat itu bisa hidup harmonis tanpa adanya perpecahan dan praktik upacara-upacara keagamaan itu bisa berkembang tanpa adanya senggolan antar masyarakat. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya, saya next. Pengaruh di sastra dan bahasa. Ada bahasa Sanskerta yang digunakan dalam prasasti dan karya sastra kerajaan. Contohnya, apa kalian punya teman yang namanya Bagus atau Dewi, Ayu? Dewi, Ini Dewi. Iya. Dewi. Kamu tahu nggak Mbak kalau namamu itu serapan dari bahasa Sanskerta? Nggak Iya. tahu Bu. Nggak tahu ya. Nah, sekarang jadi tahu kan? Iya tahu. Nama-nama yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak yang menggunakan bahasa Sanskerta. Selanjutnya munculnya aksara Pallava yang menjadi aksara Nusantara kuno. Ini digunakan sebagai tulisan huruf untuk menulis manuskrip kuno seperti prasasti dan kitab-kitab kuno. Juga ada karya sastra epik India, Ramayana dan Mahabharata. Siapa di sini yang pernah nonton Ramayana Mahabharata? Saya di Antv. Semuanya di Antv ya. Iya. TV. Di Antv. Nah, itu tuh aslinya budaya dari India yang di serap atau diadaptasi oleh masyarakat lokal. Karena sekarang kan ada juga wayang ya, wayang yang mengisahkan Mahabharata dan Ramayana itu adalah adaptasi dari budaya India. Selanjutnya pengaruh di bidang arsitektur. Pembangunan candi sebagai tempat ibadah dan pemujaan. Siapa di sini yang pernah ke Candi Borobudur? Saya Bu. Iya Bu. Pernah. Lalu ke Candi Prambanan? Saya Pernah Bu. juga.
Nah, gimana cara membedakan itu sebuah candi peninggalan agama Hindu dan gimana membedakan itu candi peninggalan agama Buddha? Belum tahu? Belum tahu, Bu. Karena sama-sama dari batu. Iya, sama-sama dari batu. Karena zaman dulu materialnya hanya batu. Kalau candi-candi Hindu itu biasanya dia bentuknya itu ramping dan menjulang ke atas. Contohnya seperti Candi Prambanan. Lalu Seperti itu ya, Bu. ya, nah ini adalah candi Hindu. Dia ramping lalu menjulang ke atas. Kalau candi Buddha dia biasanya itu Kerucut gitu ya. iya, ada kubahnya seperti lonceng. Nah, kayak gini. Pun dan berundak menjadi bentuk awal candi tradisional Nusantara. Tahu pun dan berundak itu apa? Nggak tahu. Pun dan berundak, kalau kalian ke Candi Borobudur, sebelum kalian ke stupanya itu kan ada kayak menaiki tangga-tangga ya. Oh, iya. Nah, itu namanya pun dan berundak. Pun dan berundak itu bangunan atau ya bentuk bangunan tradisional masyarakat Nusantara sendiri. Jadi kalau Borobudur ada pun dan berundaknya, lalu ada stupanya, dia itu pergabungan antara bangunan lokal dan budaya yang sudah diserap tadi. Begitu. Selanjutnya begitu yang dapat Ibu sampaikan ya anak-anak. Semoga pembelajaran yang materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian, menjadi bermanfaat untuk kalian, dan semoga nilai UTS-nya bagus 100 semua ya. Amin. Terima kasih, Ibu pamit undur diri. Halo anak-anak. Halo, Bu. Masih pada semangat? Masih. Oh, kayaknya ada yang nggak semangat nih. Masih pada semangat? Masih semangat. Oke, biar kalian tambah semangat, Ibu ada ice breaking nih. Kalian boleh berdiri. Oke. Nanti ketika Ibu bilang tepuk 1, kalian nanti tepuk tangan 1 kali, dan ketika Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk tangan 2 kali. Tapi ketika Ibu bilang 2, kalian ngomong 2, jangan tepuk tangan. Nanti kalau ada yang salah, kita suruh maju dan kita kasih Hukuman. punishment ya. Oke, Oke, Bu. siap? Siap. Kita mulai ya. Tepuk 1, 2. Oke, silakan Mbak. Ngantuk, Bu, itu, Bu. Ayo fokus ya anak-anak. Tepuk 1, tepuk 2, 1, tepuk 2, tepuk 3, 3. Oke. Lagi, Bu. lagi. Tepuk 1, 1, tepuk 2, 2. Nggak ada temannya Pak. Oke, kita sekali lagi ya. Silakan teman, Bu. Tepuk 1, 2, tepuk 2, 3. Silakan. Oke, 2 ini aja apa mau? Sudah, Sudah, Bu. Oke. Enaknya kita apa ini? Kasih pertanyaan? Ini nggak duduk dulu, Bu. Oh iya. Iya, Maaf. Bu. Nggak duduk tadi. Silakan duduk dulu anak. Terima kasih, Bu. Apa? Mau pertanyaan? Disuruh pulang, Bu. Oh, jangan dong. Kita kasih pertanyaan aja ya. Iya. Oke, pertanyaan untuk Mbak Alun. Ada berapa kasta masuknya Hindu Buddha? Ada 4, Bu. Coba sebutin. Ada Brahmana,
Waisya, Ksatria, sama Sudra. Oke. Coba contoh dari Brahmana apa? Contohnya kayak cendekiawan, pendeta, sama pemuka agama begitu. Oke, tepuk tangan. Oke, satunya apa dia? Coba sebutin teori masuknya Hindu-Buddha. Teori ya Bu. Iya, yang tadi sudah dijelaskan ada seperti apa? Kesatria. Ada 4, ada Ya. teori arus balik, kesatria, terus teori apa tadi? Waisya Ya, terus sama satu. Brahmana. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, setelah kita membahas dari materi masuknya Hindu-Buddha, apa yang kalian pelajari dari materi hari ini? Siapa yang? Oh, silakan. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari materi yang sudah disampaikan itu masuknya Hindu-Buddha menunjukkan bahwa Indonesia terbuka terhadap pengaruh luar, tetapi tetap mampu menyaring dan menggabungkannya dengan budaya sendiri atau akulturasi, sehingga membentuk peradaban yang lebih maju tanpa kehilangan jati diri. Oke, ada yang lain? Saya Bu. Silakan. Jadi kita tahu bahwa perdagangan itu tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga bisa menjadi jalan masuknya budaya dan agama ke Indonesia. Oke, bagus sekali. Ada yang lain mungkin menambahkan? Sudah. Beri tepuk tangannya, Nana. Jadi semua itu adalah poin-poin poin penting yang dapat kita pelajari pada hari ini. Namun Ibu menambahkan. Jadi kerajaan Hindu-Buddha itu mungkin sudah lama runtuh, sudah berabad-abad yang lalu. Namun seperti yang kita lihat di sekeliling kita, bahwa saat kita melihat wayang, kita pergi ke candi, kita melihat gotong royong dan juga toleransi yang masih kuat. Nah, itu semua bahwa bukti warisan yang masih bertahan sampai saat ini. Jadi kalian jangan menganggap bahwasanya sejarah itu hanya debu masa lalu. Karena jika kalian menganggap sejarah itu hanya masa lalu saja, tidak akan mungkin ada masa kini. Jadi warisan ini bukan untuk kita sembah, bukan untuk kita puja, namun untuk kita lestarikan, untuk kita rawat, untuk kita jaga, dan untuk kita hargai. Jadi itu poin atau pelajaran penting yang dapat kita pelajari pada hari ini. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini, dan kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga kalian pulang dengan selamat. Amin. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua untuk dipimpin teman-temannya. Ayo teman-teman, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.